Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Ramadina dari kelas 4 akan ceritakan kembali novel yang telah saya baca. Novel yang telah saya baca berjudul Peter, penulisnya Darisa Saraswati, dan penerbitnya adalah Bukune. Novel ini memiliki 175 halaman. Novel ini terbit pada tahun 2020 dan terbit di kota Jakarta Selatan. Alasan saya membaca buku ini dikarenakan saya adalah salah satu penggemar dari Kak Risa Saraswati. Novel ini menceritakan tentang seorang putra keturunan Belanda Tulen yang hidup di Jawa Barat yang bernama Peter van Gils. Peter van Gils memiliki kedua orang tua, sang mama Beatrice van Gils dan sang papa Albert van Gils. Dan ada beberapa jongosnya. Mereka hidup di kota kecil, namun di novel ini tidak diberitahu mereka detailnya di kota mana. Sang Peter adalah anak yang sangat manja kepada sang mama. Sang mama memiliki paras yang sangat cantik dan sangat baik kepada Peter. Namun, sang papa bersifat sangat tegas dan galak. Namun, di balik sikap Albert yang tegas dan galak dikarenakan ia tumbuh dalam didikan keluarga militer. Ayahnya seorang tentara, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang terlalu sibuk mengurusi 5 anaknya. Albert ditempa disiplin keras oleh kedua orang tuanya. Sungguh jauh berbeda oleh sang mama, yaitu Beatrice, yang perempuan Belanda, anak seorang pedagang kaya raya. Namun, Peter ini hanyalah putra umur 6 tahun yang masih kecil, namun sang papa selalu bersifat keras dan galak kepada Peter. Dikarenakan sifat papa yang begitu keras dan galak, Peter van Gils suka takut kepada papanya sendiri. Peter yang sangat manja tersebut kepada sang mama selalu diberi kata-kata yang pedas oleh papanya seperti, kesalahanmu adalah bodoh dan manja. Kau bodoh, kau manja, dan kau tak bersikap seperti seorang Nederland. Pada saat itu Peter langsung menangis dan berucap lirik, yaitu apa salahku papa, lalu menangis. Pada beberapa saat kemudian ia meminta bersekolah kepada kedua orang tuanya. Sang mama mengizinkannya, namun sang papa marah kepada Peter dikarenakan ia tidak mengizinkan Peter untuk sekolah. Dikarenakan sang papa tidak mengizinkan Peter untuk bersekolah, sang Peter langsung marah kepada sang papa dan berteriak, "Mama, dia jahat sekali!" Sang papa Albert sangat kaget dikarenakan baru pertama kali sang Peter membentak sang papa Albert. Setelah kejadian tersebut, Peter langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Sang mama Beatrice sangat panik dikarenakan ia terus mengetuk pintu kamar Peter, namun Peter tidak menjawab dan terus mengurungnya di kamar. Sang papa Albert melihat tersebut memiliki rasa sedikit bersalah. Akhirnya ia menyamparkan sang mama Beatrice untuk ikut mengetuk juga pintu kamar Peter. Lalu sang papa mengatakan, "Kau akan sekolah, Peter." Dikarenakan ucapan papa tersebut, Peter langsung membuka pintu kamarnya dan langsung senang karena diizinkan sekolah. Saking senangnya diizinkan sekolah oleh sang papa, Peter sampai tidak bisa tidur dan ia membantu membuat makanan di dapur. Padahal sang mama dan sang papa memerintah Jongos untuk melarang Peter untuk memasak di dapur. Namun Peter memiliki sifat yang keras kepala, jadi dia tetap masak di dapur. Sang mama Beatrice selalu menanyakan kepada Peter apakah ia yakin sekolah
di sana dikarenakan sekolahnya itu kebanyakan berisi siswa-siswi inlander. Tapi Peter selalu meyakini sang mama ia akan yakin sekolah di sana. Di saat hari pertama sekolah, Peter diantar oleh sang mama. Di saat sang mama dan Peter masuk ke kelas, semua tertuju pada mereka berdua. Lalu sang mama berkata, apakah ada yang salah? Lalu mereka tidak ada yang menjawab. Lalu kemudian kelas Peter masuk, sang mama keluar untuk menjaga Peter di luar kelas. Di hari pertama sekolah, Peter mendapatkan hal yang tidak enak dikarenakan ia dibully dan ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu sang mama masuk ke dalam kelas dan sang mama marah besar kepada sang anak-anak yang telah membuli Peter. Saat itu Peter tidak bersekolah lagi di sana. Setelah saat sampai rumah, sang papa malah maki-maki kepada anaknya karena ia menganggap bahwa Peter adalah anak yang bodoh. Lalu setelah kejadian sang papa membentak Peter, Peter sangat sedih. Lalu sang mama menghiburnya. Akhirnya kedua orang tua Peter memutuskan bahwa mereka berdua akan memanggil guru untuk mengajar Peter di rumah saja. Namun Peter terus saja bermalas-malasan ketika disuruh belajar. Ia malah pernah sekali menertawakan dan membentak guru yang telah mengajar ia. Akhirnya guru tersebut tidak ingin mengajar mereka lagi. Dikarenakan Peter bersifat seperti itu, sang papa sangat marah. Akhirnya Peter dikurung di gudang. Akhirnya setelah ia dikurung di dalam gudang, ia menyadari kesalahannya dan ia meminta maaf kepada sang papa dan sang mama. Sang mama memutuskan yang mengajar Peter adalah ia dikarenakan menurutnya adalah Peter hanya ingin nurut kepada sang mama, yaitu Beatrice. Sang mama sangat sabar mengajari Peter. Sang mama mengajari Peter dari hal-hal kecil, yaitu dari warna dan nama-nama bunga. Lalu Peter penasaran terhadap laut. Akhirnya sang mama mengusulkan kepada sang papa untuk ke Batavia untuk melihat laut. Akhirnya keluarga Van Gils pergi ke Batavia untuk mengunjungi keluarga Edward Fern memiliki sang istri yang bernama Sophie dan memiliki 3 anak, yaitu Corey, Susanna, dan Rene. Yang paling tua adalah Corey. Namun Corey selalu membuli dan menertawakan Peter sampai Peter sangat marah dan akhirnya Corey dihukum oleh sang papa Edward dan sang mama Sophia dikurung di kamarnya selama 30 hari. Setelah dikurung 30 hari, akhirnya Corey menyadari kesalahannya dan menurut novel ini menceritakan bahwa setelah Corey dikurung, Corey menjadi lebih pendiam dan sudah menikah dengan pacarnya. Di akhir cerita menjelaskan bahwa Nippon telah sampai di Indonesia dan membuat keluarga Van Gils menjadi khawatir. Singkat cerita, sang Nippon telah sampai di rumah keluarga Van Gils. Sang papa Albert memiliki pikiran yang jenuh sampai ia tidak memikirkan bagaimana nasib anak dan jongos-jongosnya di rumahnya. Jadi sang papa Albert itu meninggalkan rumahnya, ia melarikan diri, dan sang mama Beatrice ternyata ikut pemberontakan melawan Nippon. Albert tidak berpikir bahwa sang Nippon akan ke rumahnya karena Nippon ternyata mencari Albert. Akhirnya
Peter dan para jongos tertangkap oleh Nippon. Dikarenakan Peter adalah anak yang keras kepala, ia akhirnya melawan Nippon. Jika saja ia tidak melawan Nippon, ia akan bertemu dengan ibunya di barak perampungan. Sayangnya ia keras kepala, akhirnya nyawa Peter melayang karena tebasan katana atau pedang panjang senjata samurai tepat di tengkuknya saat dia mencoba kabur. Katana milik Nippon yang terkenal ampun. Sekian dari Hypnosis, novel yang telah saya baca. Jadi ini tuh kayak menceritakan tentang kehidupan Peter saat masih hidup pada tahun 1935-an. Lalu Peter memiliki sifat yang sangat manja dan sangat bahagia, namun di akhir hidupnya ia memiliki kejadian yang naas dan akhirnya ia menjadi anak hantu. Dan Risa Saraswati berteman dengan Peter dan beberapa teman Peter lainnya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah harus patuh dan sayang kepada kedua orang tua, terus rasa nasionalisme dan menghormati kepada sesama, serta jangan selalu menyalahkan anak dan jangan membentak anak, dikarenakan kalau misalkan sering bentak anak, menyalahkan anak, itu akan membuat sang anak menjadi takut dan malah menjaga jarak dengan orang tua. Novel ini sangat-sangat bagus dan harus banget dibaca, dikarenakan cerita dari awal sampai akhir benar-benar bagus. Dan di di beberapa akhir halaman saya dibuat nangis, dikarenakan buku ini benar-benar sedih karena Peter kan anak yang manja ya, terus ditinggal ibunya untuk melawan Nippon, namun akhirnya nyawanya melayang. Terus juga pesan yang dapat diambil dari buku ini sangat-sangat bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.